bersama kita di Beta Hita, bersama saya Dewan Panjaitan dan Lai Subarani. Hotline Subarani masih di belakang kamera. Masih di belakang kamera, Lai Hotline Subarani. Hari ini kita agak sedikit berbeda. Kemarin kita habis review gedung, review catering, review apa lagi kemarin, Lai? Review dekor, ya. Par musik juga sudah. Dan ini sekarang kita mau review ada sebenarnya item dari catering ya, part of catering ya, gitu ya, kan. bisa. Nah ini, tapi ini salah satu yang dinanti-nanti orang Batak, gitu kan. Di saat pesta Batak. Di saat pesta Batak, gitu. Langsung habis. Seharusnya mereka udah pulang dulu, gitu kan. Misalnya nih, habis Manjalo Tupak, mereka harusnya udah pulang. Tapi gara-gara ini, mereka nunggu, gitu. Nah, apa ini? Lapet. Nah. All you left me was the radio, and it goes like ooh, yeah, yeah. And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. And it goes like ooh, yeah, yeah. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. But I can't turn it off cause it's the truth. Yeah, it's the truth. Kali ini kita udah ada di salah satu pembuat lapet di Jakarta. Wah, ini bisa dibilang apa ya, supplier lapet. Ya, supplier lapet, jadi lapetnya teruji enak. Wah, udah gitu. Wah, pokoknya langsung aja lah kita. Dan sekarang kita lagi ada di dapurnya Raja Lapet. Nah, ini saya udah bersama owner nih, sama bosnya Raja Lapet, dengan Amang siapa, Amang? Nama Robert Sinaga. Robert Sinaga. Inang? Berta Sitompul. Berta Sitompul. Jadi Raja Lapet ini punya Inang Berta Sitompul dan Amang Robert Sinaga ya. Wih. Luar biasa. Ini kenapa namanya ini Raja Lapet, Amang? Panjang cerita. Ini juga Raja Lapet kita hari itu diskusi tempat itu biarisan keluarga ya. Biarisan keluarga, ada adik saya yang turunan Chinese, dia pengusaha. Jadi kalau berusaha bang, katanya ya harus ada brand. Supaya orang melekat langsung, oh walaupun brandnya apa gitu lah. Jadi ya king itu ya raja segala produk kue lapet ya ada di sini. Jadi makanya raja lah gitu ya. Raja Lapet ya Inang. Jadi Raja Lapet. Tapi nggak sempat berdebat sama Inang maunya Ratu Lapet gitu enggak ya? Masih di bawah soalnya ratu. Oh, jadi seperti itu, makanya akhirnya muncul brand Raja Lapet ya. Dan kayaknya perlahan-lahan memang sudah mulai mengerajai nih dalam dunia perlapetan ya. Nah, produksi ketahuan. Dari produksi ketahuan ya. Nah, Amang, ini dalam memproduksi tuh, ini akadongan mungkin ada juga, Amang. Akadongan ini anak-anak muda Batak yang besar di Jakarta. Apa itu lapet katanya? Bodoh kali kalau nggak tahu lapet ya gitu kan. Oh iya. Lapet itu ada berapa rasa atau berapa jenisnya, Mang? Itu belasan rasa, tapi bahan bakunya itu yaitu dari tepung beras sama tepung ketan. Oke. Itu sumber Kelapa. Nah, itu bahan dasarnya ya. Oke. Nah, dari beras dan ketan. Oh. Jadi ini jenisnya jadi bisa banyak belasan. Nah, itu kita kuasai semua. Oh gitu. Karena pengalaman kita dibantu sama ya pengetahuan kita. Oke. Kita banyak tester itulah jadilah yang sekarang Raja Lapet ya. Terus tapi yang biasa di order atau dipesan di Pesta Batak itu kan setahu kita dua ya, Mang ya. Ada. Oh, iya. Orang Batak sendiri banyak yang terkecoh. Okay. Lapet itu apa bedanya lapet, ombus-ombus? Nah, lapet itu ya dari beras. Yang ombus-ombus di sana itu dari ketan. Oh. Kalau di sini bahasa orang sini itu bugis. Oke. Jadi itu bahan dasarnya ketan dicampur beras. Nah, itu bahan dasarnya. Kalau lapet murni beras. Murni beras ya. Nah, bentuknya juga beda. Tapi di sini banyak orang yang nggak mengerti. Semua lapet. Badan itu
Bugis itu ya di sana ya ombus-ombus. Oh. Ombus-ombus kan ada kenyalnya Iya, ya. ada kenyal-kenyal. Nah, kalau di kampung kita begitu. Oh, jadi berarti yang lapet yang kenyal-kenyal itu sebenarnya itu ombus-ombus namanya istilahnya ya. Ombus-ombus. Baru yang lapet benar-benar lapet itulah yang lapet gabur-gabur apa gabur-gabur ya. beras. Di Dari sini beras. ada jenisnya juga itu gabur-gabur atau abu. Nah, itu Abu, abu itu bawa dari apa itu? Dari Manado ya? Manado. Manado. Oh. Bahasa Manado itu ada kalau di sini dongkal gitu Iya, ya. iya, iya, Nah, iya. Manado itu dia lapetnya itu dicampur ketan sedikit. Oh. Kalau asli dari Samosul atau dari kampung kita itu nggak ada campuran ketan. Oh, tepung beras murni ya. Ini tambah apa? Gula. Tambah gula. Garam. Kalau di Manado dikasih ketan. Ketan dikit ya? Dikit, biar kenyal sama sedikit lah gitu. Oh, oke. Nah, lapet yang paling banyak peminatnya atau paling banyak pemesanan lah Amang Inang dari jenis lapet yang tadi kita sebutkan. Itu yang mana Inang? Lapet beras. Lapet beras, Iya. gabur-gabur itu ya? Gabur-gabur dan ada lagi yang pohul-pohul. Pohul-pohul. Oh, pohul-pohul itu juga banyak yang mesannya Inang ya? Pesan banyak. Oh. Karena itu ciri khasnya. Ciri khas orang Batak ya? Adat itu di sana itu yang kenal itu kan Oh, ya lapet beras. lapet beras ya. Oh. Jadi itu kan berkaitan ke adat, makanya di gedung pertemuan perkawinan atau yang meninggal itu harus ada itu lapet. Lapetnya ya. Kalau ditukar sama jenis kue lain, misalnya kudu kan udah masuk. Iya, udah lain Nah, ceritanya. bukan budaya itu namanya Iya, kan. iya, Maka iya, itu iya. ya itu salah satu awalnya lah. Makanya kita sering jumpai akadungan di pesta Batak ya, Amang Inang juga ya. Ini orang nggak akan beranjak pergi sebelum menerima lapet gitu kan. Dan kadang-kadang Nggak sah. iya, kadang-kadang gini juga Mang. Kebetulan kan saya ada ya bisnis kecil-kecilan ya yang berhubungan dengan pesta Batak, dan kita udah pernah ngelihat gara-gara lapet hampir berantem gitu kan. Berebut gitu kan. Nah, dulu nih Amang Inang ya, kita cerita ya sebelum itu ya. Dulu pembagian lapet itu sebelum seperti sekarang. Kalau sekarang kan dibagi satu orang satu ya, Iya, gitu kan. betul. Dulu itu satu piring misalnya jumlahnya situ 10, berarti ada 10 nanti Ada lapet di 10, situ betul. gitu kan. Nah, ini ibu-ibu yang satu dia lagi naruh barang ke tasnya. Set. Yang mahal tasnya. Iya gitu kan. Tadinya masih ada lapet 10. Iya. Nah, begitu dia ke atas, udah hilang. Udah hilang. Mana jatahku katanya gitu. Ternyata bukan hanya dia yang dapat, ada beberapa yang nggak dapat gitu. Betul. Jadi cukup seru karena memang lapet ini nggak semua tempat dijual ya, emang ya. Kita nggak bisa pergi ke pasar ini ada yang jual lapet. Iya, Jadi benar. kepuasan itu pada saat dapat lapet di pesta Batak gitu. Nah, terus Amang Inang dalam produksi satu hari nih Amang Inang untuk pembuatan lapet itu satu hari bisa buat berapa banyak lapet ini kalau di Raja Lapet? Kalau kami disesuaikan, saya tenaga kerja sesuai pesanan. Oke. Nah, jadi kalau satu orang itu karena bahan bakunya, itu udah saya persiapkan nggak di hari itu. Jadi 2 hari 3 hari sebelum kita gunakan itu udah saya persiapkan. Jadi lapet itu tergantung, ini kan nggak pakai mesin, tenaga manusia, kecepatan membungkusnya itu. Iya. Jadi kalau memang perlu sehari 10.000 ya Orangnya hitam. disesuaikan orangnya, SDM-nya ya itulah itu. Jadi kalau tenaga ahlinya contohnya ini Ya. ibu negara ini, kayaknya ini ya pengalamannya dari orang tua sampai sekarang ya udah 2 tahun lah ya, 25 tahun dia terjun di situ. Kecepatannya ini ya Udah nggak tertandingi ya? Udah nggak tertandingi. Jadi untuk bungkus 100 itu 20 menit. Nah, bagikan untuk 100 bungkus masuk ke dandang itu 25 menit lah. 25 menit selesai. Nanti kita mungkin bisa usulkan Inang masuk Perlombaan bisa. Iya, Guinness of Record apa? Muri Indonesia. Saya hitung karena saya kan kalau pekerjaan itu semua ada hitungannya. Oke. Jadi dibandingkan orang yang Yang lain ya. lain
ya jauh di bawahnya, apalagi yang baru belajar apa, jauh. Itu Oke. 1 jam untuk 100 buah satu Oh, dandang gitu. iya, Kalau iya. dia bisa 25 menit. Wah, iya. Berarti tadi berapa satu orang bisa handle berapa saja, Mang? Ini kalau 25 menit, Ah. atau setengah jam. Jadi 1 jam Bisa 200. 200 untuk membungkus saja ya. Membungkus saja. Oh, Nah kalau 1000, iya. nah, 5 tinggal jam. itu aja kan, 5 5 jam. jam. Nah, untuk 1000, pesanan 5.000. 5 ya, orang. 5 orang. Tadi kami itu pesanan ini Iya. hari Sabtu pesanan 3.000, tadi itu ada di papan tulis saya, 3.500 berapa, itu dengan 2 orang aja. Wah. Untuk pesanan hari ini. Kemarin tuh ini agak turun, nggak tahu ya karena pandemi agak naik. Kemarin tuh saya di sekitar 4.000 sampai 10.000 seminggu. Itu ya ada suplai tenaga kerja. Di sini banyak tenaga bungkus yang udah kita latih. Wah. Jadi Panggil, tenaga kerja tinggal panggil. tenaga lepas. Iya, Nah, iya, ini. iya. Kok persiapannya saya sama Iya, sama iya. Hana. Oh. Jadi di waktu membungkus itu tidak diperlukan. Oh, oke. Tepat waktu. Supaya tepat waktu ya. Nah, Akadongan, ini informasi juga buat Akadongan. Raja Lapet ini kita juga sudah kenal lama dengan Amang Inang ya. Kebetulan istriku yang kenal lama dengan Amang Inang. Salah satu vendor atau supplier lapet yang tepat waktu. Wah, on time gitu kan. Pengiriman waktu tepat, terus komunikasinya juga oke gitu. Nah, itu orang Amang sampai bisa setepat waktu itu di manage, diingatin, Pasti. di manage ya. Iya. Oh, tadi kita lihat juga ada catatan-catatannya ya, Mang ya, gitu ya. Tanggal berapa, porsinya berapa, dikirim kemana, itu semua lengkap diminta sama. Jamnya. Jarak tempuh yang mau dikirim itu ya kita harus kasih spare waktu. Jadi jangan yang jauh mepet jadi terlambat nanti. Terlambat ya? Kita malah dikomplain kan. Jangan gara-gara lapet jadi Pesta tidak apa ya? Iya. Nggak sah sinamotnya, Mang. Iya, pas itu keluar. Karena pengukuhan sinamot itu pembagian lapet gitu kan. Nah, jadi pada saat sinamot Diterima, dipasahat gitu kan atau diterima gitu kan, lapet keluar gitu kan. Nah, sama kopi dan teh. Jadi kalau belum datang lapet belum sah sinamot itu. Nggak bisa bulat, diganti gitu. lain, Nggak kue bisa. lain. Nggak Iya, bisa. lapet. Nah, nggak ada lapetnya. Orang bisa kira, ini mamaku ini gitu kan. Wah, ya enak tadi pesta di sana. Nggak dapat lapet mama kata gitu emang kan. Nah, jadi luar biasa emang. Nah, tadi untuk Amang tadi berarti paling banyak pesanannya itu bisa sampai berapa, Mang? Pernah berapa? Sehari 10.000. 10.000 ya? Wah. Itu kejadian apa pemesanan itu acara PDI. PDI ya. Ada di Monas, Oh. jalan. Iya, Jadi iya. berat jalan ada 10.000 untuk sarapan ya kasih hak kuah. Sama lapet ya? Nah, saya juga bangga juga bisa abang ngirim itu. Betul. Kita harus bagi orang Batak harus bangga kan gitu, enggak? Iya, lapet kita ini produk udah banyak yang nggak sampai ke luar negeri. Iya ya. Dia apa? Ya aku juga ya mungkin rasanya dimasukkan freezer sama dia kurang tahu. Sebetulnya lapet tuh daya tahannya itu yang baik itu 12 jam, 24 jam lah paling. Oke. Oh. Nah sekarang tuh kalau di luar itu ya pakai alat ya kayak Oh, oke. freezer apa gitu daya tahan di suhu apa ini ya itu 12 jam yang baru. Oh, jadi idealnya itu lapet itu dikonsumsi sebelum 12 jam lah ya, emang ya? Iya. Idealnya ya? Ya 12 jam itu yang baik sampai 24 lah. Oh, 24 ya. Makanya lapet makanya panas-panas ya. Oh gitu ya, emang enak-enak panas-panas. Jadi karena istriku ini fansnya Raja Lapet enak kan. Jadi habis selesai itu dibawa pulang, masukin kulkas, besok dipanasin. Nah, Jadi sarapan lagi. bisa. Bisa juga ya. Siap. Lewat Les, ada mau nanya lewat Les? Ini apa dari kapan Raja Lapet ini udah bergelut di dunia Perlapetan. Ya. Nah mungkin ini bisa. Ini istri saya karena ini dari orang tuanya diturunkan sama putrinya yang tertua. Nah, saya kan iya. gitu. Memang awalnya saya dari orang tua ya, kita bikin lapet dari orang tua bersama-sama. Setelah itu kita pisah. Oke. Pisah di awal 2019 lah, disitulah. Bulan Agustus. Bulan Agustus 2019 gitu.
Iya, iya. Mungkin sebagian orang nggak kenal saya karena saya memang di belakang layar nggak tidak pernah saya memang tidak pernah muncul karena Iya, memang ya di namanya tukang Koki masak ya. lah kokinya. Iya, iya. Oh, dari 2019 ke sini ya. Iya. Tapi puji Tuhan kayaknya Iya. grafiknya wah. Sekarang puji Tuhan lah. Puji Tuhan ya. Karena skillnya ada di kita. Skillnya ya, baik. Berarti benar-benar buka usaha lapet tuh total udah berapa tahun ya? 25 lebih. Kalau dari orang tua sih udah dari kecil kami udah buka lapet, tapi kalau untuk saya sendiri buka ya dari 2019. Oh, total enggak maksudnya bergelut di megang lapet itu dari Megang lapet berarti saya 30 dari 30 tahun ada? Lebih. Lebih dari Umur SD dia udah saya SD 50. dari 50 saya SD ya Nah, jadi sekitar kalau dikurang 40 tahun lah 40 tahun. 40 tahun di dunia Dunia perlapetan. Iya. Udah apa berarti 100 Iya. pisang itu? Kalau ada Cara robek. kalau ada puri gitu kan, wah Inang ini yang menang ini gitu kan. Nah, Kesempatan speednya itu ada di sini. speednya gitu. 40 tahun. Nah, Umurnya belum nyampe. dari lahir belum lahir itu Inang ini udah Udah megang lapet. Tapi terbalik, ya. Ah. Orang dari kampung termasuk dari kampung saya banyak kan di arisan kan kita ketemu. Nah. Bawa lapet yang keluarga buat, kok lebih enak lapet Ah. dari Jakarta dibanding di kampung. Nah itulah. Iya, iya. Karena di Jakarta itu udah banyak improvisasi. improvisasi, cara pembuatan apa itu. Berasnya mungkin Berasnya ya, juga, bahan dasarnya apa itu semua. Iya, lebih iya. bagus sih itu. Iya, iya, iya. Nah, apa tadi udah masalah produksi udah gitu kan, lapet tadi dari 2019 diseriusin berarti mandiri 2019 ya Inang ya. Iya. Buka dan sekarang puji Tuhan udah banyak orang yang kenal, bahkan saya sama istri jadi salah satu pelanggan tetapnya Raja Lapet gitu kan. Nah, dan ada beberapa teman-teman yang selalu merekomendasikan Raja Lapet gitu kan. Nah, jadi udah Terima kasih. cukup dikenal. Yang membuat Raja Lapet ini enak. Nah, kita nggak minta resepnya, mah enggak. Gitu. Nah, tapi yang membuat enak itu menurut Inang deh, apa yang kenapa jadi bisa konsisten nih enak? Mungkin kata orang ya lebay sekali, tapi Ah. memang itulah dari hati memang. Wih. Memang kalau kita bikin itu kalau kita kerjakan dari hati. dari hati, terus kita juga memang ya minta sama Tuhan lah ya supaya setiap memang aku juga bukan ini kita berdoa juga kalau siapa yang memakan lapet ini supaya bukannya apa ya merasa inilah enak gitu, iya, iya. tapi ya itulah memang kalau kita kerjakan dari hati Pasti maksimal ya. jadi jangan pernah suatu kejadian sering kali kalau misalnya kita bikin mau bekerja terus hati ini kayaknya Nggak damai ya itu akhirnya nggak enak juga gitu. Memang bener gitu ada gitu. Jadi kita suka cita kalau misalnya mau kerja itu jangan beban. Oke. Iya. Jadi saya tambahi sedikit ya karena kita kan beda sama dari orang tuanya. Memang awalnya kan dari orang tua kita kan udah tadi ya kan. Jadi kalau Raja Lapet kami memang dari mutu semua mutu bahan itu harus kita jaga. Oke. Dari beras, Iya, iya. mau itu ketan, mau itu gula, mau itu kelapa, semua yang berkaitan di ramuannya itu Bahan bakunya ya. bahan bakunya itu harus Yang terbaik. jangan kita yang mudah kita uji. Oh, oke. Jadi beras itu nggak semuanya bagus untuk ditepung, hasilnya bagus. Nggak semua. Oh, nggak semua ya. Ada jenis-jenis beras kalau ditepung jadi Kurang tepungnya bagus ya? kurang bagus. Oh, oke. Walaupun Iya. mahal apa Berasnya. berasnya. Nah, jadi Beras pulen belum tentu belum tentu belum tentu bagus. enak. Nah, itu. Jadi kita ini udah diuji berapa merek apa dulu, ya kita dapat Oh. merek beras yang ini. Yang ini yang paling cocok untuk lapet ya. Untuk lapet. Iya. Oke. Siap. Oke, Mang Minang, terima kasih nih untuk informasi perlapetan. Berarti selain ke pesta bisa ke Pertamiangan, Ah, iya, Nah, pasti. jadi buat akadongan nih, kalau misalnya di rumah ada mau pesta, ada mau pertamiangan, ada mau arisan atau apapun itu gitu kan, sama akadongan bisa langsung hubungi. Nanti kita taruh nomor teleponnya Mang ya gitu kan. Oh. Nomor teleponnya di sini. Ini di daerah mana kita? Dapur kita nih Mang. Jalan Raya Taman Mini pintu 2 Jakarta Timur. Wah,
jadi kalau mau main ke Taman Mini ya bisa langsung. Kadongan yang tinggal daerah Jakarta Timur, wah udah calling aja gitu kan. Nanti Jangan kan daerah Jakarta Timur. Ini kita Raja Lapet. Pemesan langganan kita itu udah catering yang Jabodetabek. Jabodetabek emang ya? Ya, Oh. bukan yang di Jakarta Timur ya. Jadi kita itu udah sudah sampai ke Tangerang. Tangerang juga? Wah, iya. Kemarin banyak kue di Tangerang. Tangerang. Tapi kita ngirim itu, contohnya sampai ke Dungjis. Itu Gedung Jis. Ya apa? Karawaci apa? Karawaci. Oh, Oh, bukan JIS. Iya, Grand Jis. Edelweiss, bukan? Edelweiss. Ya, Grand Jis kan. Grand Jis di Grand Gis di Karawaci. Tambun, Bukan, Tambun. Grand Gis, gitu. Jadi Oh, catering dari apa? Dari Oh, oke. Tambun. Dari Tambun. dari Tambunnya saya ralat aja. Jabodetabek gitu. Jabodetabek. Jadi bukan hanya untuk arisan, tapi kalau Akadongan punya usaha catering ya, namanya kan. Usaha catering nggak sempet bikin lapet, pesan di sini. Wah, ya kan? Kita pun kami udah beberapa kali ada arisan pesan di Raja Lapet. Abang bisa pesan segini, siap gitu. On time, komunikatif, jadi langsung aja nanti ada di nomor telepon di sini ya. Inang, ada lagi yang mau ditambahkan dari Inang? Udah ya, dari Abang? Sukses Sudah. saja. Terima kasih ya Kadongan. Demikian kita wawancara dengan Raja Lapet. Sekali lagi langsung datang, langsung pesan ya. Kalau ada arisan, ada apa kumpul-kumpul keluarga, langsung pesan aja order sama Abang Sinaga dan Inang Guru Sitompul. Terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya. Beta Ita Horas. When I press play, all I hear is you. Oh, every single song tells me we're through. Yeah, but I can't turn it off 'cause it's the truth.